Menurut aku itu adalah hadiah yang paling aman dan berguna sih untuk dikasih. Dia kita nggak tahu kita bakal ngasih ke siapa, atau kita nggak tahu sukanya itu apa. Ya kan kita deket nih sama mereka, pasti kita tahu dong mereka itu kebiasaannya apa, yang mereka suka itu apa. Hai semuanya, welcome back to my channel. Senang banget bisa ketemu kalian lagi hari ini. Apa kabar kalian semua? Aku harap kabar kita dalam keadaan sehat dan baik selalu. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, kenalin, nama aku Devi. Aku suka buat video tentang gaya hidup minimalis, tentang budgeting, dan lain-lain. Dan buat kalian teman-teman online yang setia, thank you banget. Aku selalu bilang makasih banget, karena kalau bukan karena kalian, karena siapa lagi? Jadi kita udah ada di akhir tahun 2021 nih. Makanya hari ini aku akan sharing beberapa ide hadiah yang bisa kita kasih, baik itu untuk seorang minimalis atau dari kita sebagai seorang minimalis. Karena biasanya kan akhir tahun itu banyak acara-acara yang pakai tuker kado lah, atau mungkin kita mau ngasih hampers untuk orang-orang yang kita kenal. Dan di tahun depan kan juga pasti akan banyak yang ulang tahun. Jadi sebagai seorang minimalis kita juga nggak mau dong ngasih hadiah yang nggak terpakai atau malah akhirnya cuma jadi clutter doang. Jadi kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Jadi kalau ngomongin soal hadiah, biasanya yang ada di otak aku itu adalah aku mau terima kado itu kayak gimana, aku mau terima kado itu apa. Jadi aku nggak sembarangan kayak cuman milih kado ini beli sekedar ngasih doang gitu, enggak. Terus di video hari ini aku juga akan urutin kayak berdasarkan kedekatan kita sama orang. Jadi kalau misalnya ngasih orang terdekat itu kira-kira idenya apa aja, terus sampai ngasih ke orang yang mungkin ya kita sekedar kenal doang tapi nggak terlalu dekat. Nah kita mulai dari yang pertama, yaitu untuk orang-orang terdekat kita. Jadi untuk orang-orang terdekat, prinsip aku itu adalah something they need, alias sesuatu yang memang mereka butuhkan. Karena apa? Mereka itu kan orang-orang terdekat kita. Jadi sebenarnya untuk aku sendiri sih ya, aku lebih baik kayak nanya aja mereka itu lagi butuhnya apa. Biasanya kadang-kadang ini berhubungan dengan fashion sih, bisa dari baju, celana, tas, sepatu, atau mungkin undergarments. Tapi intinya adalah aku berani-berani aja gitu nanya, karena buat aku sendiri lebih baik kayak aku ngasih sesuatu yang memang mereka saat ini lagi butuhkan. Tapi sisi buruknya adalah ya mungkin less surprise gitu ya, udah nggak ada kejutan-kejutan lagi. Tapi kalau misalnya kita tetap mau kasih mereka surprise, itu tetap bisa kok. Caranya ya kita harus berpikir lebih keras sedikit. Ya kan kita deket nih sama mereka, pasti kita tahu dong mereka itu kebiasaannya apa, yang mereka suka itu apa, dan kemungkinan kita bisa milih hadiah yang mereka itu belum punya. Misalnya nih, kita tahu teman kita atau kerabat kita itu suka minum kopi. Nah, kita bisa tuh kasih dia coffee machine. Atau teman-teman kita yang hobinya masak, itu mereka pasti bakal seneng banget kalau misalnya kita hadiahin peralatan masak. Mungkin kan karena kita udah deket sama dia, kita tahu dong apa choppernya mungkin udah mulai rusak, blendernya mungkin udah nggak sekuat dulu. Intinya kita bisa ngasih peralatan masak yang bisa mereka pakai nantinya. Atau teman-teman yang mungkin kalian lihat suka mani-pedi, suka pakai kutek yang lucu-lucu, kalian bisa kasih tuh perlengkapan mani-pedi atau kutek-kutek yang gel polish kayak gitu. Intinya adalah sesuatu yang kita tahu bahwa mereka itu suka. Tapi yang jadi favorit aku, ibaratnya kalau misalnya aku dapat hadiah ini dari orang-orang aku itu seneng banget, yaitu adalah experience alias pengalaman. Contohnya nih, misalnya untuk teman cewek kita, bestie kita, kalau di ulang tahun daripada kita kasih dia barang, lebih baik kita kasih misalnya spa day. Jadi seharian kita itu menghabiskan waktu sama bestie. Selain itu kita bisa sama-sama pampering ourselves, mulai dari spa, luluran, pijit, segala macemnya. Jadi selain kita ngasih dia hadiah, tapi kita juga punya quality time bareng yang menurut aku itu akan jauh lebih bermakna daripada kalau cuma sekedar ngasih barang doang. Terus kalau misalnya kita tahu juga dia itu penyanyi favoritnya siapa, band favoritnya siapa, dan kebetulan tahun depan ada konsernya, beliin tiket untuk nonton konser tersebut, aku yakin mereka akan enjoy banget dengan hadiah yang kita kasih. Jadi selain kita ngasih mereka hadiah, tapi
kita juga ngasih mereka pengalaman yang bisa mereka nikmatin. Kategori selanjutnya yaitu adalah untuk orang-orang yang kita kenal tapi nggak terlalu dekat gitu ya. Jadi kita cuma sekedar ya kenal aja lah ya. Untuk orang-orang ini aku biasanya kasih something consumable atau alias sesuatu yang bisa dihabiskan. Jadi consumable di otak aku itu bukan cuma sekedar sesuatu yang dikonsumsi aja, tapi lebih ke arah apa aja yang bisa dipakai, dihabiskan. Nah, contoh yang pertama, pasti kalian udah sering lihat dan kalian sadar sesuatu yang consumable itu adalah parcel, ya kan? Kalau misalnya akhir tahun nih, kalian mungkin lihat di supermarket banyak banget yang jual parcel. Karena memang parcel isi makanan, buah, menurut aku itu adalah hadiah yang paling aman dan berguna sih untuk dikasih. Karena ya itu makanan dan biasanya kan snacks atau buah favorit ya. Jadi pasti akan habis dan tidak terbuang-buang. Atau juga contohnya misalnya kalian mau kasih kue buatan sendiri, itu lebih bagus lagi, lebih ada nilai spesialnya gitu ya. Tapi berarti mau kasih parcel yang udah jadi pun itu oke banget. Karena balik lagi, kita sebagai seorang minimalis gak mau dong ngasih hadiah yang akhirnya cuma jadi clutter doang. Contoh something consumable yang kedua yang bisa kita kasih ke orang-orang yang kita kenal itu adalah skincare atau make up, terutama untuk cewek-cewek nih. Kalau misalnya kita tahu mereka pakai skincare apa, kita bisa kasih tuh misalnya krim malamnya. Biasanya kan skincare mahal-mahal juga ya. Jadi misalnya kita bisa kasih salah satu regimen skincare dia itu apa. Atau buat temen-temen kita yang mungkin make upnya selalu on, kasih mereka make up, pasti mereka senang. Dan saran aku, kalau misalnya kita mau kasih mereka make up, kasih warna-warna jangan yang terlalu berani gitu ya. Karena takutnya kalau misalnya kita kasih sesuatu yang terlalu bold, itu nanti ternyata warnanya nggak cocok sama mereka. Jadi untuk menghindari clutter, kalau kita mau kasih make up, pilih warna-warna yang neutral. Ide selanjutnya untuk something consumable itu adalah body care. Jadi misalnya aku nih ya, aku itu untuk muka jujur agak terlalu sensitif karena muka aku itu gampang jerawatan kalau misalnya salah pakai produk. Jadi aku sendiri lebih milih untuk ngasih body care daripada skincare ke orang lain karena aku nggak tahu mereka bakal cocok apa enggak. Nah, di video hari ini aku mau kasih tahu ke kalian tentang body care yang lagi aku suka banget, yaitu adalah Scarlett Whitening Body Care. Jadi buat kalian yang misalnya mau kasih hadiah body care yang lengkap dan gak pakai repot, itu kalian bisa kasih Scarlett Body Care ini. Karena Scarlett Whitening saat ini punya 3 jenis body care, mulai dari body scrub, shower scrub, dan juga body lotion. Untuk shower scrubnya sendiri, saat ini Scarlett punya 3 varian. Dan saat ini yang aku pakai itu adalah body scrub romansa. Jadi manfaat dari body scrub ini itu untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Itu bagus banget untuk eksfoliasi, dan saat kita pijit-pijit juga, kita scrubbing, itu memberikan efek relaksasi juga. Selain itu, body scrub ini juga membantu untuk mencerahkan kulit dan juga mengembalikan kelembapan kulit tubuh karena ada kandungan glutathione and vitamin E-nya. Terus yang kedua ada shower scrubnya, dan saat ini Scarlett Whitening Body Care baru ngeluarin 3 varian baru dari shower scrub. Ada Charming, Freshy, dan juga Jolly. Jadi saat ini mereka punya 7 varian dimana semua wanginya itu enak-enak banget. Untuk 3 varian yang baru ini, yang Charming itu dia ngambil inspirasinya dari wangi Baccarat Rouge. Aduh, itu keren banget, wanginya mantap banget. Kalau untuk yang Freshy itu terinspirasi dari Jo Malone and Whisper and Fresh ya, super duper fresh. Terus yang terakhir nih, yang varian terbarunya ada Jolly, dimana dia itu terinspirasi dari YSL Black Opium. Nggak main-main wanginya. Terus untuk fungsi shower scrubnya sendiri, dia itu ada efek eksfoliasi ringannya juga karena dia punya butiran-butiran halus gitu. Percaya sama aku, ini tuh halus banget, jadi mau itu body scrub atau shower scrub nggak bikin perih di kulit. Nah, untuk produk yang ketiga yaitu body lotion. Jadi untuk saat ini body lotion dari Scarlett Whitening ada 5 varian. Kalian bisa pilih sesuai dengan wangi yang kalian suka, tapi percaya sama aku, semua wanginya itu enak banget. Jadi untuk body lotion sendiri ini fungsi untuk mengembalikan kelembapan kulit, membantu mencerahkan kulit, setelah itu juga menutrisi. Jadi untuk semua produk Scarlett Whitening ini dia itu memang sudah mengandung glutathione and vitamin E untuk mencerahkan kulit. Setelah itu sudah terdaftar di BPOM, dia juga nggak tested on animal
minimals. Dan yang terakhir, produk ini aman untuk digunakan bagi ibu-ibu hamil dan menyusui. Nah, sekarang cara pemakaian body care dari Scarlett Whitening. Jadi yang pertama itu adalah body scrub. Aku biasanya pakai body scrub itu cuma 1-2 kali dalam seminggu. Jadi nggak tiap hari. Jadi basahin dulu badan kita, setelah itu langsung ambil aja body scrub secukupnya dan langsung gosok-gosok ke bagian yang ingin kalian scrubbing. Gunain momen ini sekalian untuk relaksasi, kayak mijit-mijit diri sendiri gitu loh. Karena scrub yang ada di Scarlett Whitening ini dia itu nggak sakit, jadi bener-bener enak banget untuk kita pakai sambil mijit-mijit gitu. Nah, terus diemin 3-5 menit sampai dia agak setengah kering gitu, baru gosok-gosok lagi supaya sel-sel kulit matanya benar-benar terangkat. Nah, langkah yang kedua sebenarnya kalian bisa langsung bilas aja pakai air, atau kalian bisa pakai dulu si shower scrubnya sebelum kalian bilas. Jadi ini biar lebih maksimal lagi untuk membersihkan kulit tubuh kalian. Setelah kalian pakai shower scrub ini, baru kalian bilas dengan air. Langkah yang terakhir dari pemakaian Scarlett Whitening adalah pakai body lotion. Untuk kita-kita nih yang seharian di kantor, di kampus, atau di luar panas-panasan, penting banget untuk tetap menjaga kulit tubuh kita dengan menggunakan body lotion setiap hari. Jadi body lotion ini untuk menutrisi kulit kita. Dan yang paling aku suka dari body lotion Scarlett Whitening ini, dia tidak lengket. Karena jujur aku tuh bukan penggemar body lotion karena biasanya mereka itu ada efek lengket-lengketnya dan aku bener-bener gak suka. Tapi kalau untuk body lotion dari Scarlett Whitening ini, dia itu gampang banget meresap di kulit dan setelah itu tidak ada efek lengket-lengketnya. Nah, jadi kalian bisa langsung cobain sendiri aja rangkaian body care dari Scarlett Whitening. Kalian bisa langsung order produknya dari WhatsApp ataupun dari Shopee Scarlett Whitening. Nah, yang terakhir yaitu adalah untuk orang-orang yang mungkin sekedar kita kenal atau tahu doang. Jadi kita nggak deket tapi cuma tahu aja sama orang itu. Biasanya kan kalau misalnya di kantor nih ada mungkin tukar kado atau misalnya ada ya gathering gitu lah ya. Intinya kita nggak tahu kita bakal ngasih ke siapa atau kita nggak tahu sukanya itu apa. Ini adalah jurus terakhir aku, yaitu something useful. Dan contohnya yang menurut aku yang paling gampang adalah voucher. Jadi voucher itu menurut aku adalah hadiah yang paling aman. Kalau misalnya kalian tahu mereka suka baca buku, mereka koleksi buku, bisa dikasih mungkin voucher toko buku. Tapi kalau misalnya kalian bener-bener blank, gak tahu apa-apa tentang orang tersebut, paling aman itu menurut aku adalah voucher belanja. Bisa belanja department store atau belanja groceries di supermarket. Itu hadiah yang menurut aku sangat-sangat berguna buat orang yang gak kita kenal. Jadi balik lagi sih prinsipnya untuk aku sendiri sebagai seorang minimalis, jangan gara-gara aku seorang minimalis tapi aku ngasih hadiah ke orang juga salah-salah yang akhirnya justru menyebabkan clutter di orang tersebut. Jadi buat aku sendiri lebih baik kita ngasih sesuatu yang bisa mereka pakai. Jadi segitu aja video aku hari ini tentang ide-ide hadiah yang bisa kalian kasih untuk seorang minimalis ataupun dari seorang minimalis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.